Kemudian ini ya pembagiannya tadi afirmasi ya teman-teman, afirmasi seperti ini ya. Ini bisa memilih dalam rayon atau luar rayon yang berbatasan untuk yang afirmasi, dan pilihannya hanya satu sekolah ya, pilihannya satu sekolah. Kemudian mutasi orang tua ya, mutasi orang tua boleh dalam rayon atau luar rayon yang berbatasan yang berdekatan, dan pilihannya hanya satu sekolah. Kemudian yang ketiga, prestasi hasil lomba 5%. Jadi untuk SMA ya teman-teman ya, untuk yang SMA. Hasil lomba 5%. Ya, dalam rayon atau luar rayon kabupaten atau kota yang berbatasan ya. Berbatasan boleh ya, tadi kan berbatasan langsung ya, tapi sekarang luar rayon kabupaten kota yang berbatasan ya boleh. Saya pilihannya hanya satu sekolah. Kemudian yang keempat ini prestasi akademik ya, prestasi akademik nilai rapot. Nah, ini yang berbeda, nilai rapot gabungan nilai rapot 1 sampai 5 60%, indeks sekolah asal 40%. Jadi sudah tidak ada nilai akreditasi, teman-teman. Tidak ada nilai akreditasi. Ini boleh dalam rayon atau luar rayon kabupaten kota yang berbatasan. Maksimal 3 sekolah. Ya, maksimal 3 sekolah. Sekolah A, B, dan C. Yang terakhir, domisili SMA 35%, dari 20% domisili reguler, ya 20% domisili reguler, dan 15% domisili sebaran. Maksimal 3 sekolah, dan ini yang berada dalam rayon. Nanti teman-teman otomatis akan tahu ya, akan tahu bahwa masuk ke dalam rayon mana dan sekolah mana yang berada di sekitar teman-teman itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk yang jenjang SMK, ya ini yang jenjang SMK, tadi kan SMA, ini jenjang SMK. Afirmasi 15%. Nah, ini boleh dalam rayon maupun luar rayon ya. Kalau SMK ini seperti losdol ya. Boleh dalam rayon maupun luar rayon tanpa harus berbatasan. Ini mutasi orang tua oleh murid juga dalam rayon atau luar rayon boleh, dan hanya satu pilihan konsentrasi keahlian yang bisa dipilih ya. Satu pilihan konsentrasi keahlian yang bisa dipilih. Kemudian hasil lomba boleh dalam rayon, boleh luar rayon. Hanya satu pilihan konsentrasi keahlian. Domisili boleh dalam rayon maupun luar rayon. Kemudian pilihan maksimal 3 konsentrasi keahlian. Oke, ini ada tiga sekolah, mungkin ya tiga sekolah yang berbeda dengan konsentrasi kalian yang berbeda juga, mungkin seperti itu. Kemudian yang kelima, nilai prestasi akademik gabungan rata nilai semester 1, nilai akreditasi sekolah, dan indeks sekolah asal ya. Nilai sekolah asal ini, akreditasi sekolah itu masih masuk di sini ya, masih masuk. Kemudian dalam rayon atau luar rayon, dan pilihan maksimal 3 konsentrasi keahlian. Oke, nanti kita cek di belakang ya. Kita akan jelas lagi per sub-subnya ini. Nah, itu untuk SMK ya teman-teman, SMK seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk jalur afirmasi SMA 30%. Ya, ini adalah untuk jalur keluarga ekonomi tidak mampu ya, murni tidak mampu. Teman-teman bisa menggunakan kartu-kartunya, kartu saktinya, yaitu KIP ya, PKH, BPNT atau BST dan lainnya. Dan untuk mengecek ya, ngecek sesuai tidaknya, bisa teman-teman cek di cekbansos.kemensos.go.id. Teman-teman bisa cek di sini. Ya, kemudian KIS atau SKTM tidak diperbolehkan ya. Ini KIS atau KSKTM tidak diperbolehkan, sudah bisa digunakan lagi. Kemudian teman-teman, jika ada yang memiliki PIP, KIP yang sama, PKH yang sama ya, maksudnya sama-sama memiliki, maka seleksinya berdasarkan apa? Satu, berdasarkan jarak domisili terdekat. Ya, yang kedua, usianya yang lebih tua mana? Siapa yang lebih tua, maka dia yang diprioritaskan ya, yang lebih tua yang diprioritaskan. Seperti itu, teman-teman. Jadi jarak ini masih berpengaruh ya, jarak ini masih berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah tadi kan sudah. Yang kedua, nilai akademik ya, keluarga ekonomi tidak mampu sama ya, memiliki KIP PKH, namun mempunyai nilai akhir minimal 90 ya. Mempunyai nilai akhir minimal 90. KIS atau SKTM tidak diperbolehkan ya, sudah tidak digunakan lagi. Kemudian seleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan ya. Namun usia nanti juga sama, jaraknya sama, usia nanti akan menjadi prioritas juga. Jadi misal sama-sama punya KIP, nilainya juga sama-sama 90 nilai akhirnya, maka nanti diseleksi lagi berdasarkan jarak domisili, kemudian usia yang lebih tua, seperti itu. Jadi teman-teman, jika nilai akhirnya nanti 90 lebih ya, maka teman-teman nanti akan diarahkan ke
yang 7% ini. Teman-teman nanti akan diarahkan ke yang 7% ini ya. Kenapa? Karena untuk yang keluarga ekonomi tidak mampu asli yang nilainya di bawah 90 mungkin nanti bisa menggunakan yang 13% ini. Jadi ini ketentuan baru ya teman-teman. Jadi menghargai teman-teman yang nilainya tinggi tapi berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Untuk yang anak buruh sama ya 5% ya. Ini terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah pusat daerah dan memiliki tanda anggota serikat buruh lah ini ya. Tanda anggota serikat buruh atau surat keterangan dari perusahaan. Sekali lagi, KIS SKTM tidak diperbolehkan ya. Nah, kalau ada yang sama ya memiliki sama-sama serikat buruh punya tanda anggota serikat buruh atau surat keterangan dari perusahaan orang tuanya dan misal yang diterima kuotanya hanya 5 anak, maka pendaftarnya padahal 10 anak, maka yang 5 anak ini yang 10 anak ini diseleksi berdasarkan jarak ya, siapa yang paling dekat dari sekolahnya. Jika ada yang sama lagi, maka usianya siapa yang lebih tua, maka itu yang diprioritaskan untuk diterima. Yang terakhir penyandang disabilitas. Untuk disabilitas ini satu-satunya jalur ya hanya di sini saja. Jadi jika nanti tidak diterima di sini ya sudah. Ini tidak bisa di jalur yang lainnya. Untuk disabilitas hanya di sini saja kuotanya ya, sebanyak 5%. Dan syarat-syaratnya ini masuk disabilitas ringan, kemudian telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMP sederajat, mendapatkan surat keterangan dari psikolog atau dokter spesialis, dan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal menerangkan jenis disabilitasnya ini apa. Jika banyak juga yang mendaftar, maka diseleksi lagi berdasarkan jarak ya, jarak kemudian usia yang lebih tua. Seperti itu teman-teman. Untuk jalur afirmasi SMA. Selanjutnya jalur afirmasi SMK ya. Jalur afirmasi SMK. Ya, satu berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu ya. Ini keluarga ekonomi tidak mampu asli yaitu 7% sama seperti SMA tadi ya teman-teman ya. Sama seperti SMA tadi. Bisa cek di sini. Kemudian SKIS SKM tidak diperbolehkan. Sama juga seperti SMA tadi, jika ada yang sama maka seleksi berdasarkan jarak. Jadi jarak itu tetap menentukan dan usia ya yang lebih tua yang diprioritaskan. Seperti itu. Kemudian anak buruh ya, untuk yang anak buruh terdapat penerima bantuan pusat daerah ini sama juga seperti tadi. SKETM, KIS tidak diperbolehkan dan sama diseleksi mulai jarak dan usia jika jumlahnya lebih dari kuota. Disabilitas juga sama seperti itu tadi ya. Ada surat keterangan dari dokter atau psikolog dan melampirkan surat keterangan dari sekolah yang asalnya menerangkan jenis disabilitas murid itu apa ya. Ya, ini adalah jalur mutasi SMA SMK ya. Dan ini sama kuotanya 5% semua. Dari apa ini mutasi ini ya? Yang pertama mutasi tugas ya, mutasi tugas ini 3%. Ini boleh dari mutasi tugas instansi atau perusahaan ya, negara atau swasta, boleh paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap 1 ya. Pendaftaran pertama itu tanggal berapa tadi? 16 Juni ya, 16 Juni 2025 berarti sebelum itu ya, 15 Juni 2025 untuk SK mutasinya. Kemudian mutasi tugas ini minimal antar kabupaten atau kota dalam Provinsi Jawa Timur dan atau dari luar Provinsi Jawa Timur, bukan kecamatan ya, tapi antar kabupaten atau kota. Kemudian surat keterangan pindah domisili SKPD atau surat keterangan yang sejenis dari Disduk Capil ya. Dan hanya dapat digunakan jalur daftar jalur mutasi tugas. Ini biasanya rada angel ya. Agak sulit untuk Disduk Capil mengeluarkan SKPD ini karena memang bukan produknya Disduk Capil. Yang penting ada surat keterangan jenis ya dari Disduk Capil ini nanti mengeluarkan surat apa. Yang jelas menjelaskan bahwa teman-teman ini pindah domisili ke tempat tugas orang tuanya ya. Jadi misal orang tuanya itu di Malang, teman-teman asli dari Banyuwangi ya, boleh nanti yang ikuti ke Malang dan menggunakan surat keterangan sejenis dari Disduk Capil Malang menerangkan bahwa teman-teman ini pindah domisili seperti itu ya. Apakah juga minimal 1 tahun, masalah 1 tahun? Tidak, untuk surat SKPD ini bebas ya, mau tanggal berapa saja bebas. Kalau untuk yang mutasi tadi baru 1 tahun. Kemudian jika melebihi kuota, maka nanti akan diseleksi berdasarkan urutan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, kemudian usia yang lebih tua juga. Ya, ini tetap menjadi pertimbangan. Jarak domisili ke sekolah tujuan itu menjadi pertimbangan. Yang kedua, anak GTK ya, anak GTK, guru dan tenaga kependidikan. Ya, ini guru untuk pendidikan SMA, SMK, ASN maupun non ASN.
hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas ya. Jadi misal teman-teman ada orang tuanya yang menjadi guru di SMA Surabaya dan teman-teman ini rumahnya di Malang, aslinya di Malang, maka teman-teman bisa mendaftar di SMA Surabaya di mana orang tuanya tadi bertugas ya, di mana orang tuanya tadi bertugas, maupun SMK juga sama, dan tidak bisa lintas sekolah ya. Misal teman-teman ingin mendaftar ke SMA tapi orang tuanya bertugas di SMK, nah itu tidak bisa, harus sama ya. Ini ya nomor 2 ini ya. Hanya bisa daftar di tempat orang tuanya bertugas saja. Dan tidak hanya guru, teman-teman, tenaga pendidikan. Mohon maaf, seperti tukang kebun, bisa juga karyawan TU, kemudian kepala TU, kepala sekolah itu bisa. Melampirkan surat tugas orang tua atau murid, ya boleh. Apakah harus orang tua kandung? Tidak. Wali pun juga boleh, asalkan wali tersebut terdaftar di mana? Terdaftar di rapot, ya. Wali tersebut terdaftar di rapot, bisa. Yang keempat, seleksi berdasarkan urutan jarak domisili terdekat ke sekolah usia yang lebih tua. Nah, sama ya. Jadi kalau ada yang melebihi kuota, maka seleksi berdasarkan jarak dan usia lagi. Ini jadi pertimbangan. Oke, jalur mutasi sudah. Lanjut, prestasi hasil lomba. Ya, untuk prestasi hasil lomba, 5% kuotanya. Ya, kuotanya 5%. Kemudian lomba akademik ini 2%. Dan lomba non-akademik adalah 3%. Ya. Perlombaan atau kejuaraan dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang, dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat atau daerah atau swasta yang bekerjasama dengan dinas pendidikan, instansi pemerintah, tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional. Boleh. Penyelenggaraan lomba potensi yang tidak termasuk dalam penyelenggaraan yang telah disebut pada angka 2, maka bukti atas prestasi wajib terdaftar pada halaman ini. Ya, wajib terdaftar di sini. Kemudian diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan atau kejuaraan ya. Nanti harus ada skornya sendiri-sendiri. Prestasi bergu, jumlah yang diterima setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan yang sama. Kemudian legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah ya. Jadi sertifikatnya atau piagamnya harus legalisir oleh kepala sekolahnya. Apabila dalam sertifikat tidak tulis jenjang lomba, maka dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Nanti dibuatkan surat keterangan ya, dibuatkan surat keterangan. Ini lombanya berjenjang atau tidak dan tingkat apa, juara berapa gitu, nggih. Dibatasi maksimal 15 piagam atau sertifikat hasil lomba ya, 15 piagam atau hasil lombanya ini. Dan juga di sini ada teman-teman perlu diperhatikan golden ticket untuk ketua OSIS ya, ketua OSIS, dan hafiz Quran masing-masing 1 untuk calon murid baru ini ya. Dan nanti jika banyak hasil yang sama ya, banyak yang memiliki prestasi hasil lomba yang sama tingkatannya meskipun cabang lombanya beda-beda, nanti akan diperingkat berdasarkan 1 hasil pembobotan prestasi lomba, kemudian 2 jarak domisili, tetap ya jarak domisili menjadi acuan juga, 3 indeks satuan pendidikan ya, 4 rata nilai rapot, baru yang kelima usia yang lebih tua ya. Jadi itu pemeringkatan berdasarkan urutan prioritasnya kita. Selanjutnya ketua OSIS ya, golden ticket bagi penjabat sebagai ketua OSIS ya, ini boleh, namun ya kuotanya hanya 1 di setiap SMA SMK negeri, dibuktikan dengan dokumen penetapan kepengurusan OSIS atau SK ya. SK kepengurusan OSIM itu atau OSIS ya. Kemudian jika mendaftar lebih dari 1 maka diperingkat ya. Skor semua prestasi yang diperoleh ya. Ketua OSIS itu punya prestasi apa saja. Jaraknya ya, jaraknya. Indeks satuan pendidikan asal ya, kemudian rata-rata nilai rapot ya, kemudian usia lebih tua. Nah, ini ya menjadi acuan ya untuk menyeleksi nanti seperti itu. Kemudian golden ticket yang kedua hafiz Quran ya, hafiz Quran, penghafal Al-Quran ya. Kuotanya sama seperti ketua OSIS tadi, hanya 1 murid setiap SMA SMK negeri. Apa yang dibutuhkan? Sertifikat hafiz Qurannya, pondok, pesantren, lembaga tahfidz Quran, dan dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Skor hafiz Quran dihitung berdasarkan jumlah juz yang dihafalkan ya. Setelah ini nanti kita tampilkan. Jika pendaftar lebih dari 1, maka diperingkat berdasarkan total prestasi yang diperoleh ya. Kemudian jarak domisili terdekat ke satuan pendidikan tujuan, indeks satuan pendidikan asal,
rata nilai rapot, dan usia yang lebih tua. Ya, usia yang lebih tua seperti itu. Kemudian, nah ini ya, nanti kita lihat skornya, skor hasil prestasi lomba. Ini untuk individu, ya, untuk individu berjenjang ya, berjenjang untuk individu yang berjenjang seperti ini. Ini untuk yang berjenjang tapi beregu ya, untuk yang berjenjang tapi beregu. Ya, bisa dilihat jika juara 1 tingkat kabupaten 16, provinsi 32, nasional 64, dan internasional 128. Oh, lumayan luar biasa. Ini yang beregu, kabupaten kota 8, provinsi 16, nasional 32, internasional 64 ya, separuh nih ya, setengahnya. Kemudian ini prestasi tidak berjenjang atau individu, juara 1 kabupaten kota ya, ini tidak berjenjang ya. Tidak berjenjang. Ya, seperti ini, nasional 32, 16 dan 8, dan ini prestasi tidak berjenjang untuk bergu seperti ini juga. Ini ada beberapa catatan. Delegasi satuan pendidikan yang dikirim ke tingkat provinsi atau nasional dan nasional, skor dihitung dengan cara delegasi individu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang individu sesuai tingkatannya ya. Misal kita dikirim ke provinsi ya, provinsi namun tidak dapat juara ya, maka sama halnya dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang. Nah, kita berarti mendapatkan 4 poin ya, misal 4 poin ya. Kemudian jika beregu ya, beregu juara 3 prestasi tidak berjenjang, beregu dengan tingkatannya, maka seperti juara 3 provinsi dapat poin 2 ya. Jika ini ya, jika pendidikannya dikirim ya, delegasi atau pendidikan dikirim, skornya dihitung sebagainya dengan cara seperti itu tadi ya. Selanjutnya, nah ini untuk ketua OSIS ya di tingkat madrasah sekolah skornya 8 ya, dapatkan poin 8 ya. 8 itu sama halnya tadi juara 1 tingkat kabupaten kota yang persen tidak berjenjang ya, atau juara 2 kabupaten kota yang berjenjang ya. Itu dapat nilai 8. Kemudian kalau menjadi ketua OSIS atau kepanduan di tingkat kabupaten kota memperoleh skor 16 ya. Skor 16. Ini ketua OSIS atau kepanduan ya, berarti seperti pramuka ya, ketua pramuka itu ya. Ketua pramuka dapatkan skor juga. Kemudian untuk hafiz Quran ya, skornya sebagai berikut. Juz 1 juz sampai 6 juz ya. Ini 4 skornya ya. 7 sampai 11 juz ini skornya 8. 12 sampai 17 juz skornya 16, dan 18 sampai 23 skornya 32, 24 sampai 29 skornya 64, dan 30 juz skornya 128. Insyaallah. Ini untuk khusus hafiz Quran skornya seperti itu tadi. Nah, teman-teman, jadi ini yang baru ya, untuk yang baru jalur prestasi akademik ya, gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai 5 dan indeks satuan pendidikan asal. Untuk SMA ini kuotanya 25%, untuk SMK kuotanya 65%. Jadi jika teman-teman tidak daftar jalur afirmasi, tidak daftar jalur domisili, bisa daftar di nilai prestasi akademik, nilai rapot. Bobotnya 60% untuk rapot, dan satuan indeks asal ini bobotnya 40%. Nilai akreditasi tidak boleh dimasukkan sekarang, sudah tidak ada nilai akreditasi sekolah lagi. Gitu ya. Ini nilainya seperti ini. Nah, ini ya nilai akhir. Nah, nilai akhir seperti ini. Apa saja ini? Nilai mata pelajaran apa saja yang diambil adalah pengetahuan agama ya, nilai agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris ya. Jadi untuk nilai agama ini, kalau untuk MTS diambil rata-rata agama. Jadi ada berapa mapel itu? SKI, Quran Hadis, Akidah, Akhlak, dan Fikih ya. Ada 4 mapel. 4 mapel ini di rata-rata nilai menjadi nilai agama atau PAI. Kemudian indeks satuan pendidikan asal adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai rapot seluruh murid dari sekolah asal yang sekolahnya di SMA negeri maupun SMK negeri Jawa Timur ya. Ini sudah ada aplikasi sendiri. Nanti di sesi yang lain kita akan cek ya nilai indeks sekolah teman-teman itu berapa. Silahkan teman-teman komen di bawah nilai apa sekolah mana yang akan dicek nilai indeksnya ya. Kemudian lagi SMP sederajat belum atau tidak memiliki nilai indeks sekolah, maka nilai indeks sekolah sama dengan nilai terendah indeks sekolah SMP sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya. Jika memang belum ada lulusannya. Ya, kenapa? Karena nilai indeks ini adalah nilai alumninya, alumni SMP MTS yang sekolah di SMA SMKN Jawa Timur ya. Kemudian
Jika ada nilai akhir yang sama nanti, maka urutan prioritasnya ini ya, ini yang penting Rek, yang penting satu nilai akhirnya. Jika sama, maka dilihat jaraknya, sekali lagi jarak. Jika masih sama, maka dilihat nilai indeksnya. Jika masih sama, maka dilihat nilai rata-ratanya. Rata-rata agama, oh masih sama, nilai Pancasila, PKN, masih sama bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan terakhir adalah bahasa Inggris jika masih sama. Tapi jika sampai sini sudah bisa diperingkat, sudah bisa kita ketahui siapa yang lebih tinggi peringkatnya, ya otomatis tidak sampai ke bawah ini. Ya. Itu adalah nilai rapot ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di bagian selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Jangan lupa jika video ini dirasa bermanfaat, tekan tombol like dan share ke teman-teman agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.